Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, ya apa kabar? Semoga api-api wae ya. Nah, kali ini kalian di ATF Podcast bersama saya Ambar. Nah Rek, seperti yang kalian bisa lihat, sekarang saya ada di Museum Musik yang ada di Jantipak 3. Nah Rek, kalian tahu nggak sih, Kota Batu kan sebagai tujuan tempat wisata. Nah, sebagai tempat wisata kan kita selalu datangi oleh masyarakat lokal juga, ada masyarakat mancanegara. Ini membuat salah satu Kota Batu ini disebut dengan ujung tombaknya pariwisata, atau ini ada komunitas nih. Kali ini kita mengundang ketua dari Batu Guide Community yang ada di Kota Batu. Nah, ini bisa disebut dengan ujung tombak pariwisata. Kok iso sih disebut dengan ujung tombak pariwisata? Langsung aja kita tanya-tanya ke narasumber kita kali ini, yaitu Mas Oding. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, ini Mas Oding ini datang ke podcast kita ini sama membawa udeng. Udeng. Kenapa Mas kok bisa memakai udeng ini Mas? Iya, jadi kami ingin mengenalkan budaya. Salah satu budaya yang ada di Batu yaitu adalah udeng. Ya, budaya Batu mempunyai budaya yaitu udeng. Jadi udeng ini di kepala diikat ben mudeng gitu loh. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu diikat dan bertumbuh di depan pikiran yang positif. Namanya udeng. Karena memang banyak sekali di Batu macam-macam udeng. Yang kami pakai ini adalah namanya Arjuna Sima Bawana. Ini adalah salah satu ikon udeng yang ada di Kota Batu, dan ini adalah uniform kita kalau sedang bertugas. Jadi kita memakai udeng, memakai seragam ke KTA, ya. Dan salah satunya ini bukti kami untuk memasarkan Kota Batu melalui dari pramuwisata ataupun guide dengan budayanya itu udeng. Arjuna Sima Bawana. Bawana, wah luar biasa. Gitu. Sebagai guide-nya, ini udah tur kemana saja nih Mas? Alhamdulillah, jadi cerita pribadi saya dulu ya. Jadi saya mulai guiding itu mulai dari tahun 2010 ya, sampai sekarang di 2023, kurang lebih 13 tahun. Saya sudah melalang buana ya, melalang buana. Santai ya kayak Batu ya. Iya, santai Mas, jagongan Mas. Iya. Yang pertama memang di Batu dulu, di Batu, terus kami punya relasi karena memang setiap harinya kita bertemu orang baru, relasi baru. Jadi bisa berkembang ke kota-kota lain yang ada di Indonesia, bahkan kita juga pernah nge-guide sampai ke ASEAN. Kita pernah ke Singapura, Thailand, Malaysia juga. Jadi sangat banyak sih manfaatnya sebagai guide saya, karena memang kajian saya itu kalau saya rekreasi, kalau saya nggak rekreasi saya nggak kajian. Ayo, betul banget sih. Seperti itu. Oke. Nah Mas, bisa disebut dengan BGC. Oke, Mas, aku sebutnya langsung BGC aja iya, Mas. Langsung BGC, Kak. Tawa-tawa. Jadi Kak tawa-tawa. BGC itu aslinya komunitas atau ikut perusahaan sih Mas? Ya, jadi BGC itu kepanjangan dari Batu Guide Community. Ini adalah salah satu komunitas pramuwisata ataupun pemandu wisata yang ada di Kota Batu. Jadi skupnya regional. Jadi memang di Batu ini ada dua organisasi pramuwisata. Yang pertama adalah BGC, yang kedua adalah HPI. Nah, BGC dan HPI ini sama-sama organisasi pramuwisata, namun skupnya yang berbeda. Jadi kalau di BGC skupnya adalah skup Kota Batu saja, kalau di HPI adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia, skupnya adalah nasional. Jadi kita lebih mengedepankan dulu lokalnya dulu yang di Batu sebelum kita masukkan ke nasional. Seperti itu sih BGC. Oke. Mas, ini kan arek-arek Batu ini kan gak ngerti sih BGC ku apa sih? Boleh dijelaskan kepada pemirsa apa sih BGC itu Mas? Oke. Jadi BGC ini sekali lagi bukan perusahaan, ini adalah salah satu organisasi ataupun komunitas pramuwisata yang di dalamnya yang pertama memang di BGC ini anggotanya semuanya adalah profesional tour guide ya, dan tidak menutup kemungkinan BGC ini mewadahi warga teman-teman Batu yang ingin belajar menjadi pramuwisata ataupun guide
Monggo silakan. Jadi karena memang ini adalah fasilitas bukti kami untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di Batu. Karena memang Batu sudah di branding sebagai kota wisata Batu, tapi kalau dia tidak mempunyai guide itu sangat malu sekali. Iya. Gitu. Makanya di sini kami dari BGC membuka lebar-lebar bahwasanya teman-teman Batu yang ingin belajar bareng, yang ingin menjadi profesi tour guide, silakan kita membuka lebar-lebar di BGC. Oh, oke, seperti itu. Nah Mas, untuk BGC itu sejak kapan Mas? BGC mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 13 tahun ya. Kalau ini di sekolah kan sudah mulai SMP kalau anak sekolah. Luar biasa berarti Mas. Dan Mas Oding ini ketua? Saya ketua ketiga. Ketua ketiga? Ketiga. Oh. Jadi yang pertama namanya Pak Hendra, yang kedua namanya Mas Ilham Madilia ataupun Uya, sering disebut dengan Uya, sekarang menjadi ketua HPI. Dan yang ketiga saya. Dan nanti insya Allah masa jabatan saya berakhir di 2024. Waduh, tahun depan lah Mas. Tahun depan. Oke, Mas, untuk anggotanya itu ada berapa orang? Sekarang anggota aktif ada 38. Jadi yang tahun kemarin masih 55 karena memang ini bukan resign ya, karena memang cuti ya. Karena memang banyak yang perempuan anggota yang cuti, dia kalau sudah memang perempuan kalau sudah menikah dia punya anak, dia masih belum bisa langsung bekerja. Jadi nunggu anaknya lagi dewasa dulu baru nanti akan bergabung lagi terkait gitu. Kalau sementara ini yang aktif 38 anggota yang ada di kami. Oh, apakah sih motivasi didirikannya dengan BGC ini, Mas? BGC. Awal mula memang kita itu jadi Batu sudah di branding sebagai kota wisata, dan pada waktu itu yang menjadi guide masih guide-guide dari luar kota, dari Surabaya, dari Jogja, dari mana-mana pun. Nah di sana kami mosok arek Batu mek ndelok tok. Mosok arek Batu kate rebutan parkir Jatim Park, rebutan parkir di mana-mana. Nah, kita bisa menjadi lebih baik dari itu ya, karena memang kita adalah warga lokal, kita juga mempunyai kewajiban untuk membuat kota ini menjadi luar biasa, karena memang kota ini sangat luar biasa sekali. Dari segi wisatanya, kearifan lokalnya itu sangat luar biasa sekali. Nah itu yang membuat kita ingin menjadi komunitas yang di dalamnya biar pemuda-pemuda di Batu nggak rebutan parkir ya, biar nggak cari yang lain gitu loh. Kita memandu wisata, kita menjadi ujung tombak pariwisata yang di Kota Batu. Seperti itu sih. Oke, luar biasa sih Mas. Nah untuk BGC ini kegiatannya itu ngapain aja sih Mas sebenarnya? Sebenarnya banyak sekali sih kegiatan BGC. Jadi kita itu mempunyai salah satu di organisasi kami aktivitas yaitu adalah kemulan. Ya, kemulan itu adalah kumpul bulanan. Jadi sepadat apapun aktivitas kami menjadi pramu wisata, kami harus menyempatkan waktu untuk kemulan itu. Nah di dalam kemulan kami bisa belajar lagi di sana, kita bertukar pendapat sama teman-teman anggota yang lain, karena di 38 anggota ini pasti mempunyai cerita ataupun permasalahan tersendiri. Kalau dia selesai bekerja, nah nanti di sana kita sharing studi kasus. Saya handle tamu seperti ini, terus gimana solusinya, Nah itu kita belajar setiap bulan di sana. Nah selain itu, selain di kemulan, kita juga ada namanya Dharma Wisata, yang setiap tahun kita anggarkan. Kita upgrading skill, dengan kita menyewa pemateri sejarawan dari mana-mana pun yang akan kita ambil ilmunya ya. Jadi kalau tahun yang kemarin kita ke Mojokerto, kita ingin mengulik, membahas ataupun kita ingin memperdalam ilmu sejarah Mojopahit. Dan tahun kemarin kita di Malang, di Singosari, kita akan mengulik sejarah Singosari dan lain-lain. Di Batu juga seperti itu. Gitu sih. Jadi banyak sekali untuk upgrading skill kita, karena memang tugas kita adalah memberi informasi ke wisatawan, yaitu mulai dari sejarah, terus dari kearifan lokal di Batu, budayanya seperti apa, itu kita harus bisa menjelaskan ke wisatawan, karena sekali lagi kita adalah corong terdepan ataupun garda terdepan di wisata. Nah itu. Tadi kan Mas Oding kan udah bercerita banyak nih ya tentang kegiatan di komunitas BGC ini. Nah Mas, untuk sukanya
Kalau aku tanya dukanya janganlah, pun bisa cukup tahu sukanya aja kayak. Nah, sukanya nih Mas ikut BGC. Ikut di BGC ataupun menjadi profesi sebagai kami sebagai pramu wisata ya. Jadi sukanya itu banyak sih. Karena sekali lagi yang pertama tadi saya bilang, saya itu kalau nggak rekreasi nggak digaji. Ya, yang betul. pertama ya. Jadi yang pertama suka, karena memang orang suka rekreasi. Orang rekreasi itu bayar mahal. Ya, bayar mahal untuk rekreasi. Tapi kalau kami, kita rekreasi dulu baru dibayar, gitu kan. Jadi salah satu sukanya. Dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Jadi kita setiap hari bertemu orang yang baru, ya, kita bisa menemukan relasi-relasi baru. Jadi yang dulunya kita hanya skup batu saja, akhirnya bisa ke luar daerah, ya, wisata di luar daerah. Itu adalah merupakan nilai plus dari seorang pramu wisata, seorang guide, ya. Jadi dan guide itu ataupun pramu wisata itu setiap hari kita belajar. Setiap hari kita belajar. Kita misalkan tamu hari ini dan tamu besok itu tipikalnya berbeda karena memang masing-masing orang mempunyai sifat yang berbeda, kemauan yang berbeda, dan apapun itu berbeda. Nah, di sana kita setiap hari terus belajar. Jadi guide itu ilmunya setiap hari terus, harus tidak ada ilmu habis, tidak ada. Jadi kita harus setiap hari belajar terus. Seperti itu sih. Oke. Nah, berarti kalau tadi ya Mas ya, kalau Kak Dolin ya Kak bayaran ya. Kak Dolin ya. Nah, Mas sebagai ketua BGC nih, menurut Mas Oding, ini menjanjikan Kak si Mas sebagai guide itu? Sebagai guide, saya nggak berani kalau bilang ini menjanjikan, ayo melbu BGC jadi guide, menjanjikan, karena setiap pribadi masing-masing kan tidak sama ya. Dan alhamdulillah saya mulai dari tahun 2010 sampai 2013 ini profesi saya hanya guide, Mbak. Jadi saya nggak punya profesi lain kecuali pandemi kemarin ya. Kita pandemi kemarin profesi ini harus jadi makelar, jualan jamu, jualan cendol dan lain-lain. Itu untuk mengisi memang, karena memang wisata tidak jalan pada waktu itu. Nah, kalau menjadi guide, alhamdulillah sementara ini saya bisa hidup, saya bisa berkembang di dunia pramu wisata. Seperti itu sih. Oke. Mas, kayak berita-beritanya nih ya, denger kemarin itu kan banyak nih kayak wisatawan itu ke Batu terus dan akhirnya itu kok kewalahan gitu loh, kesusahan mencari guide-nya itu. Nah, bagaimana tanggapannya Mas Oding menanggapi berita tersebut itu? Betul. Hampir setiap weekend ataupun long weekend, permintaan guide ini sangat besar sekali karena memang Batu sebagai kota wisata juga sebagai destinasi second destinasi untuk Jawa Timur. Orang yang ke Bromo pasti ke Batu, orang yang ke Batu nantinya ke Bromo, gitu kan. Jadi banyak sekali. Dan itu kami memang sering sekali anggota kami sudah sold out lah bahasanya, sold out. Nah, bagaimana lagi itu sold out? Jadi yang kami usahakan adalah kita mengontak teman kami yang ada di daerah lain, yaitu di Malang, yaitu di Surabaya, daerah Jawa Timur, itu kita kontak. Ayo kita memandu di Batu, karena memang kita adalah jaringan, Mbak. Kita adalah jaringan, kita mempunyai organisasi, dan organisasi ini berjaringan ke organisasi-organisasi lain, pramu wisata lain ataupun transport lain. Jadi kita kalau di Batu guide habis, ya sudah kita kontak yang di Surabaya ataupun di Malang untuk membantu yang ada di Batu. Makanya sangat terbuka sekali kesempatan teman-teman Batu ya, khususnya kalau ingin bergabung di Batu Guide Community. Tidak ada bayar-membayar di sini. Ini bukan perusahaan, ini bukan MLM ya. Ini adalah organisasi pure dari pramu wisata. Jadi seperti itu organisasinya, tempat kita belajar, tempat kita berprofesi sebagai pramu wisata ataupun guide. Ya, kalau orang Batu bilangnya guide wis, ya. Iya. Gitu. Iya, berarti iso sharing ya Mas yo. Kene aku sing kayak ngene iki pingin sharing itu bisa ya Mas? Bisa, sangat bisa. Oke. Nah, terus dadi MC sopo le sama tadi? Waduh. Masih ada Mas. Masih ada, tenang aja. Mas. Nah, aku kan kayak tadi tertarik ngono sih Mas. Melok ngono ya. Nah, persiapan apa sih Mas? Kayak arek-arek Batu iki ya, cek melok BGC itu persiapan itu harus gimana Mas? Ya, sekali lagi BGC ini adalah wadah ataupun organisasi regional Batu. Jadi memang kita mementingkan yang pertama adalah warga Batu, KTP Batu. Ya, jadi teman-teman sing
kirane saiki sik nganggur, mari kuliah sik nganggur ya, sik guru-guru kita nyebut gaya apa. Dilihat sekitar kampungku kok rame, desaku kok rame orang wisata. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. Ini adalah orang wisata itu membuang duit. Iya. Orang wisata membuang duit. Bagaimana cara kita nampani duit iki mang? Dari cara apa? Parkir ya iso kok. Iya. Ya, tapi jadi orang wisata kita juga bisa. Jadi yang pertama memang kita mewajibkan KTP Batu, kita memprioritaskan warga Batu. Terus yang kedua, persiapkan satu bahasa asing, karena memang seorang pemandu wisata selain dia mempunyai spesialis bahasa Indonesia ataupun bahasa sendiri, ya juga satu disiapkan bahasa asing. Terus yang kemudian suka dengan budaya, suka dengan sejarah, itu sangat pas sekali kalau masuk di pramuwisata, khususnya di BGC, karena memang kita setiap hari kita akan menceritakan budaya, kita akan menceritakan sejarah yang ada di kota kita. Seperti itu. Sebaliknya juga ya Mas ya, berarti kalau misal gate-nya ke luar kota Batu, itu juga memperkenalkan kota Batu juga Mas ya? Iya, betul. Kita balik gitu loh Mas ya? Betul. Jadi bisa memperkenalkan kota Batu keluar juga, seperti itu. Mas, nah kan Mas Oding itu kan biasanya ke wisata alam. Nah, wisata alam yang rekomendasi itu menurutnya Mas Oding itu apa sih Mas? Banyak sih di Batu. Salah satunya di utara kota Batu kita punya Coban Talun. Ke utara lagi ada Brakseng, gitu kan. Ke utara lagi ada Cangar, gitu kan. Terus kalau yang di dekat-dekat kota di Amke, gitu kan. Jalibar, daerah situ memang daerah bagus. Itu salah satu magnet wisatawan datang ke Batu. Salah satunya adalah alam, adalah alam. Karena memang wisata buatan, ya wisata buatan. Jadi kita biasanya sudah keempat kelima kali sudah hafal. Ya, ini nanti belokan ketemu Michael Jackson. Ini nanti belokan ketemu ini sudah hafal. Tapi kalau ke alam itu sangat salah satu wisata yang tidak bisa membosankan. Orang ke Bromo itu bisa 10-20 kali tidak bosan. Ya, itu adalah daya tarik wisata alam. Jadi Batu ini memang bagus sih. Batu sekarang akhir-akhir ini sudah memunculkan wisata-wisata alam dengan anak-anak mudanya sekarang ya, membuat tongkrongan yang di alam ataupun tempat-tempat nongkrong yang sharingan di alam itu sangat bagus sekali ya. Terus budayanya sekarang juga sudah mulai diangkat di Kota Batu. Itu menurut saya adalah salah satu progres yang bagus untuk sustainable wisata yang ada di Batu. Nah, menurutnya Mas Oding tadi kan bicara tentang budaya. Nah, budayanya di Batu ini apa sih Mas? Menurut Mas Oding? Budaya itu adalah kebiasaan kan. Kalau kita memang budaya itu bisa diciptakan sendiri, ya, dan budaya kita juga bisa meniru dengan nenek moyang kita. Budaya ini wong Batu ki ora ramah rek. Wong Batu iki wis wong desa lho ya bos ya. Kayak aku iki wong desa wong Batu ya ramah. Setiap kali ada orang luar kota ke kota kita sangat welcome sekali dengan mereka. Dan kembali lagi budaya Batu adalah budaya orang yang sangat ramah, orang yang welcome. Bahkan lek sampean nang kebun apel ngono ya, njaluk Pak jalur apel dikei gitu loh. Tangan-tangan sambel dose lah ngono kan. Betul. Petani Batu seperti itu. Jadi sangat welcome sekali. Tangan-tangan entekno lek satu kebun lek pangan kabeh entekno kan petani Batu. Pokoknya lek cukup lek kuat wis. Jadi sebegitu baiknya budaya kita yang ada di Kota Batu. Namun sekali lagi wisatawan asing itu lebih suka alam dan budaya. Nah, mungkin ini progresnya karena memang sekarang Dinas Pariwisata Kota Batu sudah membangun beberapa tempat budaya yang ingin melestarikan budaya, ya. Salah satunya ada di Sendratari Arjuna Wiwaha, ya. Setiap konsisten sekarang mulai dari tahun kemarin ya, itu setiap bulan purnama dia di Arjuna Sendratari Wiwaha dia memunculkan budaya yang ada di Kota Batu, ya, tarian
Arjuna, Iya. ya, Arjuna Wiwaha. Iya, Ya, itu mungkin itu adalah salah satu mungkin cikal bakalnya nanti kalau memang ini konsisten berlanjut dan orang tahu Batu akan dikunjungi lagi oleh wisatawan asing. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, Mas, berarti itu tadi termasuk dukungan dari pemerintah, Mas? Betul. Dukungan. Tahu ada yang lain, Mas, dukungan dari pemerintah itu? Dukungan pemerintah sangat banyak sekali sih Mbak menurut saya. Jadi BGC bisa seperti ini, salah satunya adalah salah satu dukungan dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Karena memang selain itu Dinas Pariwisata Kota Batu juga memfasilitasi kami biasanya untuk BIMTEK, ya, terus memfasilitasi kami sertifikasi dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali dan kami sangat terima kasih sekali kepada Dinas Pariwisata yang terus bergandengan dengan kami untuk membangun kota ini lebih baik dan lebih baik lagi. Kota wisata ya, di sektor wisata. Seperti itu sih. Nah, Mas, tadi itu aku kan langsung kepikiran kan ya, soalnya Mas Oding ini tadi bilang kalau AMKE. Nah, Mas, di situ itu ada Cafe The Clean, kamu tahu tak? Oh, tahu. Promosi sama dia. Jadi The Clean itu bisa nggak sih, Mas? Misal ada wisatawan nih, taruh ke The Clean bisa nggak sih, Mas? Sangat bisa, apapun bisa. Wisata itu apa ya, global Mbak. Jadi tergantung kita mengemasnya, Suatu contoh, wong ngoncei apel, keripik apel itu bisa dibuat paket wisata. Ya, apalagi AMKE ataupun Cafe The Clean yang sudah mempunyai itu sangat bisa sekali untuk wisatawan masuk ke sana. Jadi tergantung kita untuk membungkusnya, kita bungkus dengan apa, sangat bisa sekali. Oke, Mas, harapan nih Mas untuk warga Kota Batu, apa arek-arek Batu iki bisa tergugah lah. Jadi ojo bingung gimana kok wis mari lulus kuliah kok montang-manting aku jauh ndek opo iki ngono. Gak usah khawatir, coba Mas diberikan. Jadi ini bukan solusi ya, tapi ini adalah salah satu tawaran sih, tawaran karena memang kita mempunyai daerah yang sangat indah sekali. Di Batu itu sangat indah sekali. Banyak wisatawan itu yang memuji keindahan Kota Batu, kebersihan Kota Batu, ya. Dan ini adalah salah satu aspek ataupun sarana untuk kita bekerja. Kalau nggak ingin kemana-mana, timbang kerja nang Freeport, nang Papua kono ya. Terus barang dikini untuk penggawean adalah wato-wato gitu loh. Ya, di Batu kita bisa rekreasi, kita bisa mengenalkan Kota Batu, kita bisa mengenalkan budaya kita. Mungkin itu lebih mudah sih sebenarnya. Salah satu daya tarik yang ada di Kota Batu sebagai perang wisata. Itu loh Rek, didengar Rek, ternyata itu kalian mau nih bekerja keras atau mencari informasi, itu kalian bisa loh, karena Kota Batu itu banyak loh Mas ya, banyak wisatawan nih, banyak untuk wisatanya, edukasinya juga banyak di sini. Jadi kalian tuh nggak harus keluar Kota Batu Mas ya untuk mencari pekerjaan, tapi di lingkunganmu itu loh jadi kalian tinggal lihat informasinya aja tentang Kota Batu, apalagi ada wisata-wisata terbaru kan masih ada banyak karyawan ya Mas ya yang dibutuhkan ya, atau mengikuti BGC ini nanti bisa dihubungi ke Mas Oding aja ya Mas ya, boleh DM ke Instagramnya BGC, Batu Guide Community Official ataupun @batuguide. Dan kantor kami ada di Jalan M Sahar nomor 85. Boleh kalau mau sharing-sharing ke sana tiap hari boleh. Nah, asalkan kita nggak kerja pas nggak kerja. Iya. Nanti bisa langsung di calling Mas Odingnya ya guys ya. Nah Rek, tadi informasinya, jadi ujung tombak pariwisatanya itu targetnya untuk ke Kota Batu. Jadi kalian para wisatawan jangan khawatir wes timbangnya nyasar di Batu ya. Nanti bisa langsung menghubungi BGC-nya ini nanti. Nah oke, sekian dulu Rek ya, tadi podcast bersama Mas Oding. Terima kasih banyak Mas sudah bareng-bareng serawung di sini Mas ya. Terima kasih. Nah oke Rek, kita akhiri dulu ya untuk podcast kali ini. Jangan lupa terus ikutin di YouTube-nya Among Tani Foundation. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ambar mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.